kenapa kok bisa ke sini itu ya, buat motivasi. Wah ini istrinya jenderal itu ya, Masya Allah bahaya. Anak-anak ini macem-macem bisa kebedil lato-latonya. Dan yang luar biasa lagi, alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan tamu. Ini juga artis sosial media, lurah yang fenomenal pada abad ini. Ini ada, tadi saya takut keliru, Mas jenengan namine Pak Lurah nik sinten? Saya Huhu Gus, pokoknya panggilannya Huhu gitu aja. Nah, dari Mas Huhu, ini lurah dari desa apa Mas? Purwasaba, Banjarnegara. Beliau ini tatonya penuh, bahkan tatonya itu saya pernah lihat sekilas di TikTok itu. Pas nyun sewu gundul, rambutnya gundul, tatonya itu sak kepala. Saya mengadakan, Harlah itu mengadakan program hapus tato gratis. Itu yang ikut ada 200. Lah, selang berapa hari Mas Huhu ini malah tatonya baru semua. Luar biasa, Masya Allah. Ini gini-gini baru pulang haji. Nanti kita minta doa barokah haji dari Mas Huhu. Ini biar garangan-garangan ini haji semua. Nah, biar haji semua ini. Alhamdulillah. Ya Allah ngapunten niki mengke wis ngajine santai sak keneke ya. Karena saya ini tadi maghrib itu masih di Surabaya. Maghrib masih di Surabaya, jadi maghriban itu di rest area. Setelah itu gaspol, niki wau nembe dugi ning dalan gak patek iso turu. Dan lucunya lagi, nanti setelah ngaji saya harus OTW Surabaya lagi. Subuh targetnya harus nyampe Surabaya, karena jam 7 terbang ke Jakarta. Loh, kok dikeploki nyapo? Engko tak sampai nih. Yo nek kok berjagongan karo RI 1 engko yo tak sampai nih salammu lah. Engko piye engko tak critakne. Ngapunten Pak Presiden. Ini di Blitar itu kadang kita berkumpul malam Selasa. Mayoritas di sana banyak rakyat yang susah ngono ya. Ini minta anggaran agak banyak ini. Nek takoni, lah emang susahnya karena apa? Pekerjaan? Oh tidak. Susahnya karena dia milik orang lain. Wah. Wonge teko. Ya Allah. Ternyata Cik Panggah Sangar iki lho Pak Lurah Huhu niki lho. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah luar biasa. Dan saya sebenarnya banyak cerita, ya Allah ternyata Sabilu Taubah itu tidak hanya lingkup Blitar, Tulungagung, Kediri, tapi Masya Allah di luar kota itu luar biasa. Di Gresik itu kemarin saya di Kedanyang, itu satu lapangan itu nggak muat. Jadi sampai luber-luber ke sawah, luber ke bangunan TPG, dak-dak itu Masya Allah luar biasa. Dan ciri khas Sabilu Taubah itu memang unik. Berangkatnya jam 3, jam 4. Saking semangatnya ya Allah. Tapi muga-muga kabeh yo maghriban. Maghriban kabeh. Jamaah lah. Wis ngono, alhamdulillah. Ya Allah, kok wesel aku. Dados kula suwun niki mengki wekdal pengaosan ampun kemercek nggih. Kersane sing teng Jawi niki mireng, dan saya sambut untuk jamaah yang mungkin baru pertama kali, bahkan ada yang rombongan dari jauh-jauh, tapi tempatnya mungkin ada yang di Sorsengon, ada yang di Jalan Raya. Insya Allah tujuan bagi panjenengan entah itu nanti nyampe sini ada yang di bawah Galvalum, ada yang di Sorsengon, ada yang di Jalan Raya. Insya Allah berkahnya sama. Insya Allah jenengan pulang dari sini semoga bisa membawa ilmu yang bermanfaat barokah. Ya Allah luar biasa. Kalau sampai bingung, ndik wingi kudu mbrabak kula. Ning
Niku lho, ning Gresik niku lho. Masya Allah, ternyata sekarang itu kadang, bahkan saya tadi jalan dari Surabaya ada beberapa warung kopi itu membuka layar, nobar ikut pengajian, ST, pusat. Terus tadi siang, saya itu sekali-sekali lah mumpung sama istri saya ini kan orang yang kurang jalan-jalan. Istri saya hari-hari di kamar saja. Saya hari-hari ngaji tok. Lah, akhirnya tadi wis pulang bangun tidur wis niku tak oprai jajal jalan-jalan ning TP. Lah, Mas Subur ini bilang, "Kula kan cari masker. Ngapunten jangan mainan aku nggih." Nah, saya itu kan cari masker. Saya pengen pakai masker aja. Wah, nggak usah Gus, di TP itu banyak Chinese, nggak mungkin kenal jenengan. Oke. Akhirnya mau waktu setelah saya keluar dari mobil masuk di TP itu, Masya Allah, kabeh wong ngejak foto, wae, sampai lempoh. Ternyata di TP itu juga banyak ST-nyel. Jadi moro-moro dekengan pusat. Masya Allah, luar biasa. Ya semoga panjenengan semua yang berkata dekengan pusat itu tidak hanya sekedar perkataan, tapi jenengan gimana tahu cara dan upayanya agar panjenengan semua ini didekengi. Kalian pusatnya pusat ini gimana? Maksudnya bukan didekengi pejabat atau gimana, tidak. Ya pusatnya pusat lagi, wis paling atas lagi. Sampai puncak yakni Allah Ta'ala. Wis piye carane panjenengan, apa dengan melakukan ketaatan dan semakin serius menjauhi kemaksiatan atau gimana, lan niku terserah panjenengan. Penting kula nyuwun kanthi sanget ngaji di sini yang ikhlas, yang lillahi ta'ala, insya Allah semua akan membawa berkah untuk panjenengan semua. Sebelum ngaji saya minta tolong bareng zikir-zikir La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin nggih. Terus nanti setelah itu baca syair ling eling sira menungso, diniatkan mengingatkan diri sendiri. Karena walaupun kita itu mungkin sama Allah sudah dianugerahi kadang ilmu, kadang dianugerahi kekayaan, kadang dianugerahi keluarga, dianugerahi apapun, manusia itu sifatnya lupa. Sering lupa dan sering salah, karena manusia itu memang makhluk khata' wan nisyan. Maka dari itu nanti ketika eling itu diingatkan dirinya sendiri. Dan nanti setelah itu saya minta tolong untuk jamaah-jamaah baru yang di bawah Galvalum ini khususnya jangan ramai, karena nanti kalau panjenengan ramai ini kasihan yang di luar, termasuk jangan mainan botol aqua, jangan celumetan gak jelas gitu ya, yang santai. Nanti ada waktunya kita itu tanya jawab dengan santai, nggih. Ngoten. Kasihan nanti yang di luar enggak jelas, ngoten. Ataupun bahkan yang ikut live streaming. Masya Allah sekarang luar biasa. Kadang di Surabaya itu ada yang pokoknya malam Selasa niku live streaming. Masya Allah, kok sampai segitunya, ya Allah, luar biasa. Semoga majelis ini benar-benar membawa kebaikan dan yang paling penting membawa perdamaian. Amin Allahumma amin. Nggo bareng-bareng nggo. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasul Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur
disalini sandangan putih yen wis modal ra bisa mulih la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'adil alim Umpani kareta Jawa rodo babat rupa manungsa cucukane omahku tanpa bantal tanpa kerasa la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'adil alim Omaira ono lawange turu ijen ra ono kancane ditutupi anjang-anjang diuruk lan disiram kembang la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'adil alim luwe susah rasane wong ning neraka klabang kores kala jengking klabang geni ula geni la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'adil alim luwe mukti rasane wong ning suwarga pitung pulo widodari
kasur babut den jawisi la kitab Quran, kitab mukmin lanang, mukmin wadon, mukmin iku sederek kula. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini, pada rutinan malam hari ini, atau yang ikut live streaming, ditakdir oleh Allah mendapatkan rizki yang barokah dan kelak selamat dari siksa kubur dan ditempatkan di surganya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ya Allah. Semoga adanya pengajian yang sekarang itu sangat semarak, bahkan dimulai dari ramainya sosial media. Kula niku riyen mboten krasa. Tiba-tiba di sosial media itu banyak video-video saya, bahkan video-video jamaah perjuangan berangkat ngaji, video-video kata-kata atau dawuh-dawuhnya para alim, para ulama luar biasa. Secara tidak langsung, Pak Dan Ramil, fenomena tersebut mengalahkan radikalisme yang ada. Beberapa tahun yang lalu, nek jenengan ngertos sing tukang sosial media, niku wong-wong kaya panjenengan-panjenengan ini mboten enten. Jadi TikTok iki isone pomo aliran keras. Engko berlebihan. Sing apa mau kiai kampung ngene iki wis ora enek. Ngaji-ngaji kitab ngono ora patek dilebokne. Lah niki sakniki alhamdulillah. Entah itu di Blitar, entah itu di mana. Sekarang itu anak ngepost pengajian itu pede, buat story pengajian itu pede. Anak ngaji pakai baju kayak panjenengan niki pede sekarang. Masya Allah, luar biasa. Semoga ini tidak semangat yang rog-rog asem, ngerti rog-rog asem? Hanya semangat yang sauntara tok, mek nggih tren-trenan, jangan. Kalau bisa ini memang menjadi rutinitas
sampai akhir hayat kita. Jadi piye awake dhewe iki iso nduduhne ning lingkungane awake dhewe, anak turune awake dhewe bahwasanya ngaji itu benar-benar nyaman dan segala masalah akan terselesaikan ketika kita itu tahu ilmunya. Ilmunya dari mana? Ya dari Quran, ya dari hadis, ya dari dawuh-dawuhnya para orang-orang soleh, para kiai-kiai, khususnya kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Kula niki baru kain dik wingi saged medal rada ate, masyaallah, ya Allah. Ning dindinggen wong sak lapangan kok nyaman. Biasane cah nom-nomi muliye keri iki nek enek orkes apa enek apa. Lah iki lho pengajian iki lho kok ya gayeng. Dan yang paling luar biasa lagi, budaya-budaya ngaji yang penuh kerukunan ini jangan sampai. Telkomsel One, layanan internet dan hiburan di rumah dan di mana. Jenengan niku lho wong sugih-sugih. Jenengan iso kleleran teng mriki napa to? Teng mriki niku wayem lho Gus. Mboten ngertos kula. Hawane ayem banget, penak banget. Lah niki iso ketok penak ngeten iki napa? Mboten keranten barokah kula. Barokah jenengan iki lho. Malam Selasa puluhan ribu yang hadir. Malam Jumat ribuan orang yang sholawatan simtudurur di sini. Akhirnya panggilan ini secara tidak langsung iso ngedem nih atimu, ngedem nih pikirmu. Bahkan nek dipikir jajal jenengan ning omahe jenengan dhewe, gelem lingguh ning Sorsengon sampai berjam-jam. Kaya jamaah Sorsengon niku, mesti gak betah. Ndek iki tak deloki masyaallah lemahe nek sing sampai dua kok poh iki mesti kelingguhan bokong gedhi ya. Nah, tapi kan rata-rata jamaah Sorsengon iki wonge tulus. Nah, nek wong Sorgal Falumi piye jamaahe? Bahaya, termasuk Guse ya ta. Alhamdulillah ya Allah. Jadi sekarang itu karena niki sing panggah tak telusuri. Ini sebelum saya bicara ya, panjang lebar. Kalau ngingat nih datang panjenengan sedaya, jangan suka membentur-benturkan majelis taklim. Sekarang itu banyak di era gempuran majelis ini, aku tetap majelis ini. Majelis itu selagi kok kiainya, tokohnya, ayyadullu ala khairai dunya wal akhirah, menunjukkan kebaikan dunia akhirat. Selagi masayih-masayihnya itu ahli sunnah wal jamaah, ini tetap baik, tidak harus ST. Mboten kudu ST nyel, pokok kok kuwi ngejak api, kuwi ngejak wong dadi wong api. Jangan sampai ada provokasi seperti itu. Dan alhamdulillah budaya di ST ini walaupun sandal-sandal itu gampang kijolan, tapi rukun teng mriki niku. Alhamdulillah, kadang cetuk koncone musuhan balapan, tapi yo ning kene brengas-brenges. Kadang cetuk koncone nyapo, cetuk mantane biasa. Cetuk nopo tanggane mamane tukaran, ning kene malih panggah rukun. Mulih yo panggah antri dan luar biasa. Jadi jangan sampai jenengan iki terprovokasi oleh pihak-pihak yang membentur-benturkan seperti itu. Atau status-status entah itu Facebook, entah itu WA, entah itu IG yang itu hanya merusak atau menghantarkan panjenengan dalam kebencian. Wis gak usah digagas. Pokok jenengan fokus wae kerja-kerja, wae ngibadah-ngibadah, wae ngaji-ngaji, duwe rezeki wae sedekah-sedekah. Wayahe jenengan ewang-ewang wong tuwa, ewang-ewang wong tuwa, wayahe ndongakne. Kok uripe jenengan niku tertib dalam kebaikan, kamu akan mudah untuk mencapai apa yang kamu cita-citakan. Amin Allahumma amin. Jenengan nek tangklet mulai Pak Dan Ramil siapapun, Pak Lurah Huhu, beliau bisa mencapai, Mas Arya ini juga Dewan. Ini bisa mencapai kedudukan seperti ini pasti dia itu mengorbankan entah itu apapun, itu pasti. Mungkin uang pengen jadi tentara, ini biasa nih
Biyen nom-nomane turu iki kudu tertib, tangine kudu isu, apel dan sebagainya. Iki kok cah hadroh sing rada tangine kawanen ngono weh angel ya to Ceng. Angel nek dadi tentara ngono tenan kowe wae apel tok kedendo. Heeh, mesti ngantuk ngono mah slulup-slulup. Apa nek aku ndik ning ngresiki apik. Enek bocah ngendi to Sidoarjo. Tak kon Pancasila nomor 4 malah kemaksiatan apa. Aku masyaallah iki kene arep ning istana cedhuk Pak Jokowi iso dipindah ning Thailand wong iki ya. Budrek. Ya Allah, tapi alhamdulillah luar biasa. Wis muga-muga panjenengan iki istiqomah. Dan alhamdulillah mulai saat ini ternyata itu yang menghujat Gus Ikdam itu sudah mulai banyak. Artinya ini Gus Ikdam mulai go internasional. Lah. Iya. Jadi kita sanggup loh, masalah orang itu yang menerima masalah itu dengan tenang, dengan baik, masalah itu disambut dengan baik, hidupnya akan semakin baik, bahkan itu bisa menaikkan. Ahmad Ikdam arep sampean arep ngidula arep piye arep aku ki kok idola wis arep sak donya jagat sembarang kalir ya toh. Ilmu saya itu menurut saya itu masih sak kuku irenge guruku. Ora enek apa-apane. Ana apa malih kados kalih guru kula Abahe Gus Kausar Ploso Mbah Yai Nurul Huda Jazuli, mugi-mugi beliau senantiasa pinaringan kesehatan dohiron wa batinan. Niku guru kula beliau niku, kiai kula. Jangan sampai bicara yang macam-macam. Itu tetap guru kula. Arep Muhammad Ikdam jamaah arep 100.000, arep 200.000. Beliau niku tetap guru kula. Gus Ikdam niki pun mboten wonten napa-napa. Kok Mbah Yai Dah niku dawuh keranten kula matur teng jenengan bolak-balik niku lho. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Lamun to ae dhewe iki kok ra cethuk guru-gurune ae dhewe, kita tidak akan pernah mengenal siapa Tuhan kita. Makanya ketika kamu kok menemukan guru yang bisa menghantarkan panjenengan itu mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah, hormatilah. Bahkan dawuh Imam dawuhipun Sayyidina Ali, ana Abdul wakidan, aku ki kawulane wong sing ngulang aku senajan mung sak huruf. Saya ini hambanya orang, saya ini anak buahnya orang yang walaupun mengajarkan saya cuma satu huruf saja. Artinya apa? Guru itu harus sampai kapanpun terus dihormati ya. Jangan sampai ada media ini kok malah banding-banding nih apa? Menggoreng, bahasane goreng utawa godhog utawa ngulup utawa numis utawa nyambel. Lah ini malah bodoh. Karena apa? Kalau sampai jenengan itu mendengarkan berita-berita seperti itu akan memunculkan perpecahan. Padahal dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan seseorang dari kalian sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Keimanane panjenengan niku urung sempurna, Pak. Kowe kok melok organisasi utawa kowe melok majelis ngendi, tapi kowe iki kok panggah arep antang-antangan. Kowe roh grombolan liya iki kowe pewegel. Mentelo njotosi, mentelo ngantemi. Ning atiku ra penak cethuk golongane kae. Ning atiku ra cocok cethuk golongane kae. Keimanane panjenengan belum sempurna. Belum sempurna. Karena apa? Sebelum ia itu bisa mencintai saudaranya, sesama manusia, seperti halnya ia mencintai dirinya sendiri, dia tidak akan mencapai keimanan sempurna. Maka dari itu, Pak TNI, Pak TNI ngeten iki, mulai sejak pelajaran pertama beliau ini masuk TNI diajari tentang persatuan Indonesia. Bahkan alhamdulillah di Sablul Tobai luar biasa. Dulu beberapa tahun yang lalu ada yang istiqomah
guru agama Hindu namanya Mas Kris yang beliau itu viral ketika ada marginal. Beberapa waktu saya dikabari teman-teman, banyak ternyata teman-teman kita itu yang Kristen ikut majelis malam Selasa ini. Bahkan banyak yang ikut live streaming. Masya Allah, luar biasa. Pokoknya jenengan sedoyo ngaji teng mriki ampun waleh-waleh. Terus jenengan wis sing sabar. Pomo, yo kula iki kadang yo emosi, kula yo tahu kok emosi ngono. Ning yo bar kuwi tak nggih istighfar neh. Yo kadang yo emosi wong jenenge apa neh jek enom ngene iki. Moro-moro roh apa ngono mak tratap, "Wah, iki cethukan tak prok tenan iki." Aku yo ngono, kadang kaya nggono ngono kae. Heeh, kaya kendel-kendel cethuk wonge ngono mbrabak. Saudara nggono ranyang iki Mang tapi. Lara? Kacuke sakit. Alhamdulillah. Bahkan kaya kula nek alhamdulillah, ndek wingi niki alhamdulillah. Kula niku ora nyangka. Mboten nyangka. Minggu pagi tiba-tiba saya disiapi motor sama teman-teman dijak reading Pak dan Ramil. Reading itu saya ke Kankap, kantor Dewan. Mana itu? Kabupaten Blitar, Lodoyo. Kanigoro. Ya kleru didik aja nesu. Ning Kanigoro. Masya Allah, wah sambutannya luar biasa. Lah kok aku iki ra ngerti, aku iki kon ngedrak to ya. Cepaki motor ninja, kon numpaki. Beh, aku tapi wisin sampai saiki kepikiran aku. Setatku ra penak blas. Gengsi aku. Wah, aku sampai ngene lho, tenan. Aku mumet tenan iki, tapi aja kok omongni sapa-sapa. Saya itu kemarin diajak reading Mas Huhu di Blitar ini. Saya nggak tahu. Tiba-tiba Jibur nyiapkan motor sembarang kalir, helm. Lah teman-teman saya, itu nggak punya apa-apa. Motor saya itu cuma NMAX. Keberadaannya sekarang di mana saya nggak tahu. Tak pasrahne Gusti Allah. Ya saya nggak punya motor apa-apa nggak. NMAX jadi cacah sekolah lambimu. Kok padane motormu sekolah. Lah iya, kowe kan apa-apa kok sekolahne. Nek ra ngono resik-resik omah, sampai omah lho kulkas didol, kursi didol. Resik-resiki serawange tok le, apa-apa didol. Lah akhirnya tiba-tiba saya itu diajak ke Lodoyo ya, bener ya. Kanigoro panggah kleru. Tak antemi minggu panggahan ngono. Lah ke Kanigoro. Wes, teman-teman saya datang, mugi-mugi datang. Weh, kurang lho. Acara nopo nih? Akhirnya mangkat, res, penak. Tiba no reading ya penak, montoran rek. Gek wong-wong renek sing kenal. Wong-wong paling karo pegel ngono iki sapa mbrebeki kuping iki ngono. Kan ya penak to. Lho wong kok panggah mek didemeni wong ae. Wis montoran rek teko kono. Weh. Rodrak kene ya blayer no. Ya, saya itu sampai bingung. Kabeh kok celononan. Aku ki jek duwe celana apa ora? Akhire golek kalih bojo kula, alhamdulillah nemu loro sing sitok gegeden. Akhire sing sitok niku yang pas niku wau, celana saya yang pas ini kotor. Beh, kok wegel aku beh iki ndek ngerti ngono ndek tuku celana sik. Tapi kapan wong ya ora enek kesempatan metu. Akhire enek sing gegeden niku, kok tak anggi kok melorot. Lah ini lato-lato terancam. Lah akhirnya singkat cerita lali aku kelingan duwe santri cah sekolah kan akeh. Golekno silian sabuk. Dadi kiai nyilih sabuk santrine ya iki. Nyilih sabuk, tapi aku nyilih orang gosop, nyilih ora nyolong ya an, nyilih mangkat montoran rek. Lah kok teko kono akeh sing kenal tibakno. Akeh sing kenal terus bar kuwi moro-moro kon setat aku. Beh. Oh lirih. Beh aku bar kuwi kepikiran sampai perjalanan ning Surabaya. Mas Subur takok, "Gus njenengan kok mendel mawon apa to, Gus?" Setatku memang ra penak aku. Kepikiran awak ngono. Terus bojoku nggoyo bojoku.
Bojoku guyu lho, tenanan mah aja ngenyek. Ngono. Umah maksudnya, umah bojoku lho. Ning nilai lho. Tenanan ning aku yo ngono aja ngenyek. Setatku mang gak penak ketoke kleru persenen loro aku yo. Akhirnya tenan kuwi cara nek nggono diguyu aku. Tenan mulih wani gegere aku. Status jan gak penak lho. Baru kuwi dadak viral ning TikTok aku mentolo baleni nek event neh teko aku. Setadi cekandul iki mesti dirasani cacah iki. Guse setate tolol. Sinau. Gek sirkuit ra helman. Lah tiba-tiba aku dikei helme sapa no. Kuwi pembalap kuwi. Wah, helme suwiset ning utek jidet Ternyata pembalap-pembalap ini cilik ya. Lah, itu kamu jangan salah paham dulu. Kenapa Gus Ikdam itu kok mau datang di drag resmi? Saya itu ingin generasi muda itu biar tahu. Nek sampean duwe potensi balap, ojo balap liar, Mas. Ojo balap liar, kuwi bahaya. Pelan-pelan Pak sopir. Sing balapan sing bener ya ngono kuwi. Nek kowe kok iso nyuda khususnya ning Blitar, kowe kok iso nyuda balap liar. Insya Allah saya juga akan mengupayakan bilang ke teman-teman pejabat itu gimana mengadakan race yang real. No. Loh, iki kan yo lho aja keplok-keplok tok. Ning kowe yo ngono diminimalisir, aja panggah tota-totoan ning bula, ngebeki bula, diminimalisir. Terus motor ya ditata sing tenan, safety tenan. Aku ndingi sampai ngene, apa Gus Ikdam pakai wirpak weh. Lah iki iso nyaingi Rossi ngene. Wah tapi ya angel tibakno, numpak motor ndredeg kok setat ya. Ndredeg loh lampu iki bah kenduk ngono. Masyaallah. Kon baleni neh ngono. Tapi ya pembalap-pembalap iki seneng wis muga-muga selamat kabeh. Terus yang paling penting malih nopo? Pokoknya rukun cah. Pokoknya rukun itu dan yang paling penting itu rukun. Karena ini musim ini sekarang itu gara-gara heboh lho. Kancamu ngaji rutinan malam Selasa iku akeh heboh. Lah akhirnya akeh wong sing ra seneng, mesakne. Iki mesakne umat lho nek sampai kegawa ke framing kuwi mang terus akhirnya malih terpecah belah. Itu kasihan. Jenengan kudu panggah rukun nggih. Nggih pun. Yo alamatnya anak soleh gek nyangoni uang Apa? Nek kuwi lho sing Mas Danu demenane cacah apa kuwi? Lontong-lontong iki lho. Ora paham pangkat panggan. Coba kasih mic-nya Mas Siva. Biar buat motivasi Bu Kasan Sidam. Ya. Salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas izin Allah saya bisa berada di sini Gus. Alhamdulillah. Jenengan rumahnya mana? Saya aslinya Balikpapan. Asli Balikpapan terus? Kemudian suami saya berdinas di Kodam 5 sebagai Kasandi. Kasandi ya. Kepala Sandi Cyber. Oh, kepala Sandi Cyber. Siap. Itu tugasnya apa ya ngene? Walah kowe kaya ngerti-ngerti ya. Cyber itu ya. Cyber, heeh. Kaya awakmu iso kebobol atimu Lah. Iya Bu Kasan Sidam. Ceritanya gimana? Jenengan aslinya Balikpapan. Siap. Terus menikah? Saya menikah kemudian penempatan saya di Surabaya. Jadi saya sebenarnya nggak tahu siapa Gus Ikdam. Jadi ajudan saya yang di sebelah Gus itu. Jangan agak ke sini ya, saya biar bisa lihat. Jadi ajudan saya cuma bilang gini, Bu, Gus Ikdam. Cuma bilang gitu waktu di mobil. Siapa itu Gus Ikdam saya nggak peduli. Emang siapa tuh Ikdam? Setelah dia bilang seperti itu, waktu itu
waktu itu di hari Kamis. Ha, ha. Malam Jumat setelah Yasin, tak kenapa saya pingin banget tuh ambil handphone. Terus saya scroll lah, saya ketiklah Gus Ikdam. Pas saya buka di bab yang ada Antun itu, Antun bilang gini, memperjuangkan apa? Tidak perlu memperjuangkan mati-matian, sedangkan itu tidak dibawa mati. Yang saya alami saat ini, saya sudah memperjuangkan sebuah jabatan suami saya. Dalam artian, saya dilayani, saya punya pasukan, apapun dilayani. Tapi saya tidak pernah merasakan, saya bahagia, tapi saya kayak nggak punya iman. Saya sholat, saya ngaji, saya puasa, tapi saya nggak ada rasa masuk kanan, keluar kiri, udah gitu aja Gus. Ya. Setelah lihat Gus 2-3 kali, terus ngedengerin apa itu arti syukur, syukur yang sebenarnya, Masya Allah, dari hari Kamis sampai detik ini saya nggak pernah berhenti untuk menangis ketika Antun menguapkan, maksudnya memberikan ilmu agama. Jujur, saya alumni pesantren, tapi saya tidak pernah mendapatkan apa ya, Gus, nggak pernah ngerti agama. Saya baca Al-Quran, tapi saya nggak tahu maknanya. Masya Allah. Tapi ketika Antun bilang, lain syakartum lazidanakum walain kafartum innadzabil syadid. Saya selalu bersyukur tuh, tapi kok aku nggak ada tenang. Ternyata betul ya, kalau kita syukurnya itu syukur dalam artian apa? Nikmatnya itu dibuat apa? Tujuannya itu apa? Kalau cuma jabatan hanya untuk pangkat terus disanjung, dipuji. Besok juga malaikat Israel kalau misalnya nanya posisimu, pangkatmu apa, kan enggak. Itu yang selalu terngiang di saya, astagfirullahaladzim. Terus saya bilang ke ajudan, saya nggak mau tahu, cari lokasinya Sabilu Taubah. Terus Gus bilang gini, ini Dekengan Pusat. Kalau saya, mindset saya Dekengan Pusat itu adalah Mabes TNI. Api. Saya kan nggak salah kan, saya nggak salah dan saya gengsi untuk tanya sama ajudan saya nggak mau tanya. Saya nggak mau tanya sama dia. Saya baca lagi Dekengan Pusat. Kemudian ada lagi kalimat ST. Kalau di kami, ST itu surat tugas. Ya benar ini. Masa iya Gus Ikdam yang saya tidak kenal di kalangan TNI dapat perintah, dapat surat tugas, kemudian viral. Terus saya lihat lagi TikToknya karena saya tuh tidak pandai untuk menggunakan bahasa Jawa. Jadi saya ambil yang setiap ada bahasa Indonesianya. Kemudian saya sampaikan hari Senin saya mau ketemu. Gimana caranya? Pokoknya saya mau ke TKP, ke sini. Tempat kejadian perkara. Siap. Ae dhewe yo, mangga ngerti, Pak, ae dhewe. Sampai suami saya ngapunten Gus bilang, Ya. dia itu masih muda. Biasanya itu kalau Gus itu kan sudah sepuh, J. Wow. Pak dhewe. Alhamdulillah. Bagus ini, bagus. Nggih, bener. Bukan masalah mudanya. Bukan masalah ngapunten parasnya. Semua kan bisa luntur ketika sudah menua nanti. Itu loh. Tapi ilmunya itu yang tidak akan pernah bisa hilang. Berapapun itu yang diberikan beliau. Saya bilang, Bu, ini kalau kita nggak minta tolong Dan Ramil atau Dandim, karena tempatnya selalu penuh, jamaahnya banyak. Kemudian saya langsung hubungin Dandim, saya minta tolong Dan Ramil ke TKP, rupanya beliau dari jam 3 sudah di sini. Masya Allah, luar biasa. Terus saya sudah bilang, ayo pokoknya segera, saya nggak mau ketinggalan babak pertamanya. Yang ya itu Gus. Terus suami saya bilang, jangan karena mudanya kamu datang ke sana. Tapi
saya restui kamu karena kamu untuk mencari ilmunya. Karena jujur Gus, selama saya menikah dari 2005 hingga 2023, baru dimulai dari hari Kamis kemarin hingga detik ini baru saya berjamaah sama suami saya. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Dan perasaan panjenengan ketika sudah ketemu saya, tahu jamaahnya ini segini, terus komentarnya gimana Bu? Bu siapa Mang? Bu Erwan Pak. Kasan Sidam, Ibu Kasan Sidam. Gimana? Saya bersyukur Gus. Mungkin kalau kebanyakan istri-istri pejabat tujuannya hanya kepada guru, yang viral, kemudian selfie, kemudian pulang. Tapi saya tekadkan untuk terus mengaji tiap malam Selasa. Siap. Siap. Semoga istiqomah. Ini tadi berangkat dari Surabaya. Ya betul. Lah ngerti ngono ngopi ning Surabaya cah-cah ditinggal. Ngopi sama suaminya diajak, istri saya kan ikut tadi. Ning ikut. Cah-cah marah. Alhamdulillah. Ya tapi maaf kalau malam Selasa ya kayak gini. Orang-orangnya kayak gini. Tadi kebetulan saya diajak sama Bu Nyai keliling seluruh. Oh tadi? Siap, Tadi sudah? Siap sudah. Masya Allah, saya makin Allahu Akbar. Ternyata dan saya tahu semua kisah Antun dari kecil. Iya. Maksudnya dari 7 jamaah di tahun 2018 hingga mengikuti loh beliau. Saat ini. Karena suami saya bilang gini, bisanya ya Gus ini buat kamu terus menangis selama 1 minggu. Masya Allah. Karena jujur saya walaupun didatengin ustadz apapun, saya nggak bisa. Maksudnya I don't care, bodoh amat. I don't care, you know. I don't care. You fresh care. Alhamdulillah. Ngaji happy ya Allah. Tapi luar biasa ya Allah. Seminggu loh. Beliau ndelok aku seminggu lho nangis bendino. Lah kowe ngaji tahunan malah cengeng. Nyawang guse ngono. Gus, ning ndi Gus? Iki piye to iki? Beliau ini dari tadi beliau hampir nangis terus dan ya hampir nangis terus. Ketemu saya masih pakai jaket, nyangklong tas, pulang dari Surabaya. Saya bingung sama Bu Nyai, dikinikan sama Bu Nyai. Ini dari Bu Nyai yo, ini istrinya jenderal. Oh nggih kula ngono. Beliau sudah berkaca-kaca. Matanya ini sudah berkaca-kaca. Lah nek awakmu roh aku ngono. Tuku bakso ngono. Napa Gus? Ya apa? Tapi kemarin saya ngaji di Gresik itu, Masya Allah, mobil wis meh kudu malik tenan ya Allah, uang pengen banyak ya ternyata orang pengen ketemu saya ya. Ning aku kira kroso, ning iki nek sing ngrungokne wong ratek cetha ngono ya ngono dikira, wah Gus Idam itu meninggikan dirinya sendiri. Aku kira nyongko ngono lho, tolol. Iya. Iya, saya itu nggak tahu kalau saya itu kayak gitu ngono, nggak aman ngono ya aku wis iki mang Mas Subur ngene, Gus ternyata TP sudah nggak aman jenengan. Oke, golek nggen delik liyane aku ya ngono. Lah aku kan seneng delik saiki. Mumet masamu, kesel tenan. Loh, tapi kan bukan Sanidam, saya itu kan kadang ngajinya bahasa Jawa. Panjenengan paham? Saya malah lebih paham kalau jenengan bilang kasar kayak tadi kayak. Oh kasar, oke. Siap. Iya toh? Cocok karo Mas Huhu iki. Biasanya kan kalau guru-guru maksudnya majelis itu kan yang santun, sopan, kalamulnya baik. Iya. Kalau Antun kan enggak, yang tolong. Aduh. Kalau antum bilang tolol itu loh, ya Allah. Majelis itu biasanya baik, alhamdulillah. Lah anak-anak ini misal saya halusin seperti itu, dikira saya mendukung.
Alhamdulillah jenengan niku mendem sae. Jenengan niku nyanyi sae. Wong niki dikasari kaya ngene ya jek manggah rung mari ya. Masya Allah. Nek nirakati sampai ra tau turu ae manggah rung mari-mari. Tapi ya luar biasa. Kapan-kapan Bapak diajak ke sini saja, Bukasan Sidam. Kapan-kapan. Baik. Nanti kalau pas rutinan terlalu pengap ya lain waktu aja. Atau saya nanti tak ke Surabaya. Siap, terima kasih. Ya, saya daftar TNI bisa ya? Bisa. Bisa. Tenan. Kan dekengan pusat. Aku dak di TNI tenan. Mas Jalal gak dadenin dan Ramil. Panggah kacamatanan. Domongi aku ki budrek kok bengi-bengi lho panggah kacamatanan. Ki enek opo ya. Ngedeni tenan. Tak angkat dadi dan Ramil ya toh. Heeh, Gus Jalal. Oh, mata-mata Gus Jalal bahaya Gus Jalal. Ya Allah, tapi luar biasa ya jenengan. Tapi enggak tersinggung ya dengan bahasa saya yang sering kayak gitu itu. Alhamdulillah enggak. Terus kan di majelis ini semuanya rata-rata mohon maaf bajingan. Kowe ora oleh nesu. Sing muni bojone jenderal. Aku padahal ora ngomongi lah aku. Tenan aku ora ngomongi aku. Kok aja nesu karo aku. Ngono asu nyatru. Sesuk kowe cethok aku nesu iki tenan iki sing ngebrek guse iki. Aku ora ngerti lho, Bukasan Sidam urung jagongan karo aku nek Bunyai matur ngono gak mungkin wong Bunyai nek cah elek kaya apa iki lho. Le kae apik aja kok lokne. Kabeh wong iki wis mungke Bunyai apik kabeh. Masyaallah gak tau duka. Padahal kuwi ya kaya ngono polah murah karo karuan kuwi masyaallah. Anake wong diculiki. Masyaallah. Iya. Ya saya tahu Gus. Tahu kalau ya maaf ya, yang di sini kan semua bajingan. kebanyakan. Tapi ya alhamdulillah ke komentar jenengan sebagai istrinya pejabat lah, ya orang yang serius ya, jenderal. Anak-anak kayak gini mau mengaji gimana Bukasan Sidam? Komentar jenengan ini biar motivasi. Kan kita tidak perlu melihat masa lalu, tapi masa depan. Siap. Gayamu loh, masuk. Yo genah masa lalu memblotong kabeh. Iki jan kowe entuk bela, tapi yo benalno. Aja mek gur masuk tok persiapno nggih masa depan iki piye, ngono lho. Aja mek masuk, iki aku yakin. Jenengan setelah ini saya yakin viral loh. Viral sedunia. Dunia. Iso-iso FBP engko Bukasan Sidam ini. Kata Bu Jenderal. Kami baji. Ya enggak apa-apa. Kuwi mang nek cara sing muni badal tenan, metu kok kene kok memet. Tapi ya ini bojone jenderal. Kalau kamu ingin telur latu-latumu hilang satu, ya silahkan. Alhamdulillah. Tapi ternyata banyak ya Pak Dandim ya, Pak Dan Ramil ya. Yang pejabat-pejabat sudah mantau itu banyak ya ternyata ya. Mantau. Tapi komentarnya gimana kalau menurut suami panjenengan itu? Anak-anak ini loh, anak-anak perkumpulannya anak-anak bukan saya. Kan nggak semua, maksudnya gini, yang buruk itu pasti bisa berubah kan? Nggak selamanya buruk dan nggak selamanya orang baik itu akan baik terus. Semuanya kan pasti ada di atas, ada di bawah. Mungkin sekarang pangkat suami saya lagi tinggi, bisa jadi merendah. Begitu juga dengan majelis yang di sini. Dari hal-hal yang tidak baik, dari bajingan, jadi lebih baik seperti itu. Sama seperti halnya kayak saya, Gus. Kata-kata bajingan itu sering diulang aja. Kan itu guyon. itu kan bahasa dari Gus. Kan saya lihat
di TikTok. Oh iya, saya dari Badol itu. Iya, dari Badol itu. Jadi majelis ini tuh tidak hanya orang yang baik, yang suci itu enggak. Dari Iya. yang tidak baik bisa kok jadi baik, nah seperti itu. Ya, tapi saya sering bilang ke teman-teman ini, jangan pernah menyesal karena masa lalu panjenengan, karena seseorang yang memiliki masa lalu buruk terkadang bisa menciptakan masa depan yang terbaik. Pokoknya yo kuwi mang gelem berusaha tambah apik, benahi dari masalah-masalahnya digunakan sebagai pelajaran hidup, tidak hanya acuh tak acuh. Insya Allah orang itu akan semakin menjadi orang baik. Yo iso dadi wong mulya barang. Alhamdulillah ya Allah. Kira-kira ada pesan lagi sebelum saya lanjutkan bukasan sidam? Pesan? Enggak ada. Oh garangan. Garangan. Oh iya, saya bilangnya garangan. Saya tadi sampai ditanya sama teman-teman yang ada di Surabaya. Enek tante-tante tim Pajero ngono kuwi takok. Loh, kok iya to we? Biar kok bojone wong-wong Pajero biasane nek nyeluk cacahe tante. Ora kaya pikiranmu anggere nek tante ngono wis pikirane ngeres e. Lah iki lho termasuk wong tolol iki ngono kuwi lho. Dadi tante-tante kuwi nek takok ngene, "Gus, garangan itu apa sih?" ngono. Garangan ini apa? Aku bingung takoni. Lah jiber mlaku unuk-unuk. Lah ini garangan aku ya. Alhamdulillah. Ora teko kabeh wong iki. Ini orang soleh semua ini, orang baik. Tiap hari itu jamaah. Air miras itu loh nggak mau ini. Minumnya air putih, air laut. Ya, air laut, peceren itu. Kula niki gumun loh, bukasan sidam. Saya itu heran dengan anak-anak ini. Kok ada orang soleh kayak gini? Malam Selasa ngaji, di rumah deres Al-Quran. Masjid ini loh, ini full jamaah. Ini ahli adzan semua loh. Bahkan ada yang ingin diadani ini. Ya udah gitu aja bukasan sidam. Kira-kira ada pesan nggak untuk teman-teman yang ada di sini? Terakhir. Don't judge the book from the cover. Apa itu? Jangan melihat hanya dari casingnya saja. Wah. Karena kecantikan yang benar-benar istimewa itu adalah inner beauty. Wah. Jadi orang kok megur ngeprang editan wajahnya polesan. Tapi yo nek kadung kepepet kaya awakmu memang kudu diedit. Keterane kok wis apa eneke dol-dolane angel. Memang kita harus melakukan keadaan darurat, ngedit itu wajib. Tenanan. Nek diengkel kaya apa piye wis ditata kaya apa, dihubengne kaya apa ora kenek. Ya udah, memang harus diedit. Itu darurat itu. Namanya darurat rai itu. Ora. Wis to. Wis pokoke awakmu dadi wong tulus, dadi wong ikhlas, insyaallah bojomu ayu. Ya udah, terima kasih ya bukasan sidam. Ini nanti ngajinya nggak lama-lama ya. Pas cuape habis ini ke Surabaya lagi saya. Nanti, besok tak mampir ke rumah jenengan. Gimana? Siap, baik. Surabaya ya besok. Ya. Siap. Sama itu coba tak cari peluang daftar TNI. Iya tak? Badol. Ini TNI langsung pangkat dhuwur ta. Ngono lak seleh ning Koramil Udanawu. Karo nyekel hadroh ini. Gitu Pak. Lagi alhamdulillah anak-anak ini. Lumayan minggu. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih bukasan sidam. Terima kasih. Sama-sama. Semoga kapan-kapan jenengan bisa main ke sini. Amin. Lagi putranya berapa Pak jenengan? 3. 3. Cewek, cowok, cewek. Oh itu. Lah itu. Nek kowe pengen dadi mantune jenderal. Ya ora kudu TNI, minimal pantes. Lah. Minimal pantes lah. Ya PR sementara
sregep ngoco. Pun ngoten mawon nggih. Kula seneng gojloki arek-arek niki. Gen sehat awak kula niki rada lemes. Ya salah satu tombone ya kuwi maido. Alhamdulillah penak sing maido ya lho. Alhamdulillah pun ngoten mawon nggih. Iya, terima kasih Gus. Nggih, alhamdulillah. Tepuk tangan buat Bu Kasan Sidam. Luar biasa. Semoga berkah kehadiran beliau. Beliau ini semakin tenang, semakin bahagia dengan kehidupannya, dan yang paling penting semakin istiqomah untuk beribadah. Karena ada suatu hal yang harus kita perjuangkan mati-matian, yang kita jaga sampai mati, dan kelak kita bawa sampai mati, yakni adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Gimana cara menjaganya? Yaitu dengan mengaji, dengan kita itu bersolawat, dengan kita itu berkumpul dengan orang yang soleh, dengan kita itu berkumpul dengan ulama, dengan kita itu berkumpul dengan orang-orang minas solihin dari golongan-golongan orang soleh. Insya Allah kita akan berakhir dengan husnul khotimah. Artinya apa? Berakhir dengan membawa nikmat iman dan nikmat Islam. Dan salah satu caranya ya seperti ini Bu Kasan Sidam, kita ngaji. Karena dengan ngaji tanpa diakui, keilmuan seseorang itu akan semakin bertambah. Karena dengan ngaji, keimanan seseorang itu juga akan bertambah. Dan janjinya Allah apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu. Maka dari itu, kalau di logika, sebenarnya kiai-kiai itu usahanya apa sih? Coba selidiki. Mungkin hanya punya kantin di pondok pesantren. Kadang itu ada kiai yang khos itu mah nggak punya usaha apa-apa. Bahkan kalau dapat padi dari sawah untuk santrinya. Bu Nyai ini kula mikir logikane. Bu Nyai, ibu saya ini nek panen nggih ngopeni santri, nggih ngerti dhewe santrine Bu Nyai. Saudara Angga itu waduh, makanya banyak. Tapi ya enggak, tapi Angga niku dilalah duite ya akeh, kadang ya marung barang. Nah itu, tapi ya enggak habis-habis. Bu Nyai itu untuk ngopeni santri-santrinya itu panenannya sendiri. Tanahnya sama Abah itu wis ngopeni santri-santri. Kok yo nganu. Ternyata ya itu tadi barokah. Barokah. Jadi sesuatu itu yang barokah dengan yang tidak barokah itu beda. Makanya jenengan sebagai istri pejabat, saya yakin mungkin suami panjenengan biar fokus saja untuk menata pekerjaannya. Jenengan yang bagian tirakat. Tirakatnya apa ya? Gini. Berkumpul dengan orang soleh, bermajlis taklim. Yang soleh bukan saya loh, di sini ini loh, Badol, Mbok Reza, Danu, Blunceng, Mas itu soleh semua ini. Kalau Gus Jalal ini juga belum soleh, belum soleh itu ya. Nah tapi dengan berkumpul seperti ini, ya itu tadi yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Loh ini jangan telateni. Saya sering, itu walaupun sudah populer, tapi kamu harus bisa memaknai dengan benar-benar. Loh, contoh nggak usah jauh-jauh. Siapa dulu Badol? Ada yang kenal sama Badol? Diingi jalan-jalan apa itu? Badol ini kan anu. Bu, iya pendekar itu loh, PSH HW. Aku ndelok ning Surabaya, Masya Allah viral. Anakku ini, alhamdulillah, tak like truk. Nah. Loh, Mas Danu dulu apa banyak yang mengenal Mas Danu? Sekarang saya ngaji di Gresik kemarin, Mas Danu, rakyat mulai perawan sampai mbok-mbok. Tapi dulu saya bilangnya cuma seperti itu, tak kumpulkan, wis toh, tenang. Pokok nek malam Selasa, malam Jumat aktifo, terus sing ikhlas. Enggak pernah dapat bayaran ini. Diniati golek ngilmu karo ngandelni iman. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Dan derajat itu apapun itu, tidak pasti jabatan. Mungkin kita punya anak-anak kita ditata oleh Allah.
Mungkin anak teman kita, anak saudara kita, ada yang sekolahnya ke luar negeri tapi diuji. Ada yang kena narkoba, ada yang ini, yang ini. Dilalah anak kita. Kita orang biasa, tiba-tiba ditata oleh Allah, dimudahkan segala urusannya. Dilalah kita menjadi lurah seperti Mas Huhu. Mungkin orang lain menghujat, oh lurah kok tatonan, lurah kok ini. Mungkin orang ini gayanya Mas Huhu ini kan sok mewah kadang. Dihujat saya tahu ini, dihujat, wah ini jangan-jangan korupsi uang got, korupsi uang cor, ya Mas Huhu. Tapi ternyata saya yakin tidak semua lurah bisa berangkat haji loh. Seperti Mas Huhu, padahal secara casing ya seperti yang dikatakan Bu Kasan Sidam, seperti yang dikatakan Bu Kasan Sidam tadi. Jangan lihat orang itu dari casingnya. Lah kita nggak tahu hatinya Mas Huhu ini seperti apa. Buktinya sekarang orang yang daftar saya itu loh, daftar haji itu loh, sudah tahunan. Sudah tahunan tapi yo nggak terpanggil. Lah Mas Huhu ini tiba-tiba dia terpanggil. Padahal casingnya Masya Allah coro HP ngono. Coro HP ngono disawangi kondome kok ceblok ping 14 ya. Nggih, tapi ternyata Masya Allah beliau terpanggil. Gitu. Saya ini yang nggak ada tatonya sama sekali loh, belum terpanggil. Padahal nek dipikir saya juga tukang ngaji. Tapi ya memang itu. Lah itu derajat itu seperti itu. Derajat seperti itu. Derajat itu tidak mesti uang, paham? Derajat itu tidak mesti apa. Karena apa? Bagi orang sakit, derajat yang istimewa itu sembuh. Benar enggak? Bagi orang yang tidak punya anak, derajat yang istimewa itu adalah memiliki anak. Bagi orang yang tidak memiliki pekerjaan, derajat yang istimewa itu ya pekerjaan. Tapi kadang orang itu lupa bahwasanya Allah sudah memberi derajat yang baik, bahkan derajat yang diidam-idamkan orang lain. Karena apa? Dia hanya terus menuruti hawa nafsunya. Padahal jihad yang paling luar biasa, yang paling banyak pahalanya adalah jihadun nafsi. Dia itu memerangi hawa nafsunya sendiri. Termasuk hawa nafsu jabatan, hawa nafsu kekayaan, hawa nafsu segala sesuatu. Pirang-pirang kaya wong saiki contoh, jomblo sampai umur 40. Derajat yang diimpi-impikan adalah memiliki istri. Loh, enggak muluk-muluk, enek sing gelem lho wis demen. Bener napa mboten? Tapi kadang wis duwe bojo ayu. Enggak paham nek memang derajat. Cek panggah ning karaokean. Bocahe teko. Wis duwe bojo ayu, wong liya iki lho nyawangi ya Allah, iki bojone ayu eram. Tapi malah gayane pamite ning ndi, tempone nyanyi. Tempone malah ngopeni wong liya. Malah bungahne wong liya. Ngapunten tiange dugi. Ampun rame-rame. Lah artinya apa? Seseorang yang akan terus naik derajatnya selain orang yang beriman dan berilmu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Karena seseorang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, dia akan menjadi orang yang syukur kepada Allah. Paham? Karena nyapa? Nek ra nuruti nafsune kowe mesti nriman. Kowe sehat, alhamdulillah. Nyapo alhamdulillah. Sehat. Jadi seperti posisi saya sekarang. Dulu itu saya itu sebelum sakit itu loh. Saya juga gitu, ya manusiawi. Jenenge wong ngene iki kok ngene sirei arep rono ya Allah. Sekarang itu semisal ada orang, Gus jenengan saya undang saya rawuh ya. Kok saya rawuh? Jenengan rawuh ya, ngeten. Kula dongakne Gus Idam ndang punya mobil, ndang ini. Enggak usah banyak-banyak, doakan saya sehat. Kalau saya sehat datang. Aku ngono. Saya ini kan belum punya apa-apa, tapi alhamdulillah saya nikmati. Dengan saya nikmati, Masya Allah rezeki datang sendiri. Tiba-tiba ada orang mau belikan tanah. Tadi di TP itu, saya itu lihat harganya wis awang-awangan. Mahal-mahal ya. Wong TP ndelok iki paling.
tiba-tiba itu teman-temannya Om Jun datang, Gus ini, tukokne tas, tukokne apa, wis gak ngerti kabeh mereke, Masya Allah, tas tok 10 juta, tas apa, aduh, mah blenger aku, nyapur dikekne duit ya. Tapi ya itu tadi, ternyata kita itu memang harus dianjurkan untuk mensyukuri apa keadaan kita saat ini. Loh, uang ngarit, ini kok ikhlas lillahi ta'ala. Wih ngarit nih loh mas. Uang ngarit kok ikhlas lillahi ta'ala. Dan istiqomah dalam pekerjaanmu ngarit tadi, tahu ngarit ya? Kasan Hidam, merumput. Golek suket, cari suket itu loh. Nah, cari rumput. Tapi dia ikhlas. Dan dia tidak berontak ke Allah. Nah, banyaknya orang yang tersakiti hatinya karena dia itu tidak ikhlas dengan kodok kodarnya Allah. Padahal termasuk rukun iman adalah percaya akan kodok kodarnya Allah. Artinya ketetapannya Allah. Kita itu diposisikan di mana itu kita harus terima. Jangan sampai kayak saya ini ngaji seperti ini. Aku ini kok pengen jadi Mas Arya ya, Jek Nom jadi Dewan gini-gini. Ini saya pikir pusing, dan stroke, repot. Tapi ketika kita berpikir, semua orang itu memiliki bagiannya masing-masing. Dan setiap manusia memiliki nikmatnya masing-masing, bahkan memiliki ujiannya masing-masing. Makanya saya itu ketika saya melihat, ada orang di Facebook, kelihatannya kok update itu banyak menyalahkan orang lain. Mulai detik itu saya langsung berhenti main Facebook. Iya, karena saya nggak mau pusing dan saya nggak mau sakit hati terlihat orang itu, nggak mau. Jadi aku malah aku pegel. Jadi wong kuwi gen pegel aku tapi nek roh panggah api. Kula pengen ngoten niku. Tapi yo cek belajar. Ya bener suamine jenengan itu loh. Wong masih muda. Sebenarnya kapan-kapan kalau di Surabaya cari yang deket aja, yang lebih sepuh lah. Kalau muda ini kan labil ini, anak muda ini. Tapi ya gak apa-apa kalau mau ke sini gak apa-apa. Yang soleh ini anak-anak ini loh. Badol, Danu ini soleh, Masya Allah. Apalagi Margono itu, Masya Allah. Insya Allah Margono itu mau umroh itu. Mau ada yang umrohkan, doakan diijabai oleh Allah. Kemarin saya ketemu orang Gresik, itu mau ngumrohkan Margono. Ya, kuwi contohnya ya derajat kuwi. Ora iso meri. Gak iso meri ngono terus nyapa ya kowe kudu ngrayai awakmu dhewe apa ngono. Kula ndek kaget sama Mas Subur. Tiba-tiba ada orang itu mau ngumrohkan Margono itu. Masya Allah, luar biasa. Gus, ini namanya Margono itu diumrohkan saja. Loh gimana biayanya? Saya full penuh, Masya Allah. Biar ini padahal aku nyawang gono, ya Allah, ibu cah kok mesak nemen, ben mangkat hadroh mulai pelengnya pecah. Baru melecur, mangkat neh, melecur neh, mangkat neh, melecur neh, alah nyawang sumpek tak tinggal di kamar. Masya Allah, tapi derajat itu tadi. Pun mana yang rumahnya jauh, awakku wis kowesel ya. Ibu itu rumahnya mana Bu? Kalimantan. Masa berangkat dari Kalimantan? Nikah dari mana? Nikah dengan orang mana? Kalimantan juga. Oh iya wes jajal Kalimantan. Kalau kudung hitam? Mana? Ungaran. Mikir tidak? Kok ya? Mas Bagus, ayo. Sik Kalimantan sik, mari kuwi Ungaran iki lho. Mari kuwi gek ngrungokne Mas Huhu iki ae. Aku iki kowesel kok pisan. Kowe nesu ora cah nek mulih rada awal. Aku tak ning Surabaya ngono lho gekan. Tapi nek mulih kalem-kalem ya. Diomongi manut to cah ya, aja nesu. Titik-titik wis nesu wae mumet tau. Dongakno aku sehat ya, Beh. Sehat. Mangkat
sak pesawat aku dhewe aku. Jiber beda pesawat karo aku. Aku melok piye? Tututono teko kono aku mulai. Alhamdulillah. Salam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Bu? Ibu Mesinem. Ibu Mesiem. Rumahnya mana Bu? Kalimantan. Kalimantan mana Bu? Kalimantan Timur. Di sini sudah berapa hari Bu? Mulai malam Sabtu nih kok Gus. Terus nginep di mana? Teng Medion. Saudaranya? Nggih enten. Kula mangsa ngajam mriki tapi ngentosi jadwal malam Selasa. Masya Allah tidur di Medion. Lah kesini sama siapa nih Pak Bu Mesiem? Nyarter Gus, tiang kalih man kalih adike ing Kalimantan. Nyarter? Nggih. Nyarter mobil dari Medion? Ing Medion nggih. Napa Bu kok jauh-jauh dari Kalimantan dibelan-belani ke sini? Badhe nyuwun dongane Gus. Jenengan Ditungakne napa? nggih nyuwun pendongane sehat, mugi-mugi diparingi rezeki mengke saged tendang Gus malih. Amin. Jenengan kula Mugi-mugi. dongakne sehat, mugi-mugi nggih. Amin. Panjang umur. Nggih. Dateng Kalimantan biasanya napa ningali kula? Ya Allah nangis loh. Masya Allah Bu Mesiem. Hehehe. Belajar dihargai ya Allah, panjen bocah kaya ngono. Bener nek muni Bu Kasan Sidam mang lho. Jalanane jauh, Gus. Ya, Jenengan kok nangis napa Bu Mesiem? kula saged dugi mriki alhamdulillah, Gus. Ya Allah, Masya Allah. Lah napa Bu sing garai jenengan trenyuh napa pripun? Bendinten namung ningali teng YouTube, Gus. Kula kapan gadah rezeki saged ningali Gus Idam. Ya Allah. Yang membuat jenengan tertarik napa Bu? Teng rutinane lar-lare. Ayem kula, Gus, ningali jenengan niku. Ya Allah. Iki tenanan loh, dari hati yang paling dalam loh. Nek iki tenan ora golek story tenan ya. Ya Allah, ora koyo cah-cah iki lho, Peh. Nek wong nangis mah. Masya Allah. Ngapunten nggih lare-lare niki ngapunten. Nggih, Gus. Niki tasik 50%. Ya nampun trenyuh. Nggih, ngapunten tapi niki lare sae yo. Lare sae. Bu Mesiem. Nggih. Biasanya dadi namung ningali live streaming. Nggih. Oh, teng mriko kathah to sing ningali. Kathah, Gus. Pusat, Gus. Napa? Pusat, Gus. Ya Allah karo nangis lho pusat. Nggih. Gek ngeten iki. Mungkin yang enggak suka sama Sabilu jangan salah paham. Nyuting-nyuting kayak gini itu bukan urusan saya. Ini ada yang ngurusi sendiri ini. Dikira saya ingin viral. Tapi alhamdulillah semoga-moga nek ngaji wah nek sing go tisu ya. Beh, iki wis ditata iki ngono. Tapi ora iki tenanan ning ngawur kowe aja dadi provokator wis tak jekne kaya ngono lho. Paling sing tukang provokator ning TikTok ya awakmu kuwi ya. Dari siapa, Kak? Mas Niko, Niko Kim. Bu Mesiem, museum piye? Museum. Mesiem. Wah, gejala. Wah, ngeden-ngeden ya Mas. Tak tambahi. Bu Mesiem. Nggih. Ya niki dapat sangu. Ini dari Mas Aiku karo Mas Niko Kim. Mas Niko Kim itu MC itu loh. Yang luar biasa itu. Yang tak kasih sangu 300.000. Ki apa to sing iki do? Sama jangan pilih skincare apa kerudung. Saiklase Gus mawon monggo kersa. Napa? Monggo kersa mawon, sedaya kersa. Kerudung mawon nggih. Nggih, nggih. Lah nek skincare mengke malah dijaluk cah-cah. Mboten kula pun sepuh, mboten pun Mboten, sepuh. lah dibuat siapa skincare? Kula pun sepuh mboten usah skincare, Gus. Aja skincare. Kula pun sepuh enggak usah skincare, Gus. Nggih, ini ki uang 300.000 sama kerudung. Tak kasih jenengan nggih. Nggih,
kenang-kenangan dari Gus Ikdam. Mugi-mugi diparingi sehat nggih Gus. Nggih, kula nyantungane saestu nggih. Gus Ikdam niki nyantungane kuat. Nyan golekane sehat. Muga-muga ora kemlelet, ora kemlinti. Nggih Gus. Nggih. Lho iki mlakno kula niku gen ora kemlelet, ora kemlinti tak omongi to. Jamaah sakmene mbane iki ora krana aku. Iki berkah tirakate mbahku niku lho, Mbah Yai Ibad yang fotonya di tengah itu loh. Makamnya itu di Pondok Mantenan. Ziarah kapan-kapan sampean ya. Oh, ampun wali. Alhamdulillah. Fresh care. I don't care fresh care. Beh nih sini klub engko diceritakne Pak Jenderal. Oh, kaget tau Pak. Pak. Oh Pak Hu. Wah, lurah iki ya akeh men duwite. Ya udah, pun ngoten nggih Bu Mesiam. Nggih. Gus, kula badhe ngendika kali jenengan. Monggo. Mungkin saderenge bubar kula madosi rayi kula nggih, soalé kula mlajeng mboten ngurusi adik kula. Piye? Saderenge bibar kula badhe medal rumiyin madosi adik kula. Nggih. Soalé kula mboten kula openi kula tinggal maju sepenting kula saged ugi mriki. Adik kula mboten kula openi teng pundi mboten semerep kula. Mboten. Adik kula teng pundi mboten semerep kula tinggal mawon. Wong nggih mboten napa-napa, mantun iki mesti goleki jenengan, keranten jenengan angsal arta. Tenang. Bu Mesiam, jangan kudu bahagia. Nggih, alhamdulillah nggih Gus, nek mboten ngoten mboten dugi mriki kula. Nggih, kula dongakne, usahane napa nanem sawit. Sadean mawon. Mugi-mugi laris, tak dongakne tambah sugih. Nggih. Nggih, putrane sukses kabeh. Amin, nyuwun pendongane Gus, nggih. Nggih. Jenengan pendongane sehat, kuat, selamat, panjang umur nggih. Nggih. Nggih pun ngoten mawon nggih, nyan tutup. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang dari Ungaran. Nika kudung hitam. Demak. Ya. Gus, ngerti to iki? Jogja Gus. Oh. Sik. Mana? Ungaran sik tenang, yang lain tenang. Jogja tenang dulu. Salam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Santi Gus. Mbak Santi. Rumahnya mana Mbak Santi? Ungaran. Saatnya Gunung Pati. Gunung Pati itu ikut Kodia Semarang. Oh ikut Semarang. Ya. Berangkat berapa orang Mbak Santi? 1 orang. Naik Travel. Sampai sini dari Ungaran jam 8 malam Senin. Sampai sini kira subuh itu. Terus langsung ke pondok sini? Iya langsung ke sini. Masya Allah, muga-muga aku bisa cepet noto pondok ini dan ya Allah. Terus akhirnya jujuk teng pondok mriki? Nggih, langsung ke sini. Masya Allah. Nopo kok dibilan-bilani koyo ngoten niku? Sebenarnya nggih sering lihat TikToknya Gus Ikdam. Saatnya rencana saya minggu depan karena kelihatannya Gus Ikdam mau ke Jakarta. Ternyata saya lihat tanggalan nggak jadi besok malam Selasa masih bisa. Terus saya ndadak itu untuk mencari tiket ke Ungaran. Jadi jam 5 saya tiket, jam 7 saya berangkat. Tapi herannya setelah saya mencari tiket, saya beli tiket itu pulang dari Ungaran sampai ke Gunung Pati itu menangis sampai tidak berhenti-henti. Ya kenapa? Tidak tahu. Sampai tidak berhenti-henti. Setelah itu sholat maghrib, terus langsung setelah sholat maghrib langsung berangkat, pesan Gojek, itu menangis terus tidak berhenti-henti. Karena mau ke sini itu? Iya. Nangis dewe. Masya Allah. Setelah itu naik travel delala juga geger sama supirnya travel. Karena saya mau diturunkan di terminal sini Blitar. Oh jauh itu. Langsung itu ya itu kenapa kok menangis terus gitu loh. Menangis karena cinta paling. Nah.
Ya mungkin Tapi emang- gimana kesannya Mbak Santi setelah ketemu teman-teman ngaji di sini gimana? Awal tadi emang senang ketemu saudara-saudara di sini. Di sini juga sudah banyak anak-anak yang ada dari Magelang sama dari Boyolali, Wonogiri sudah ada di sini. Ya Allah. Terus ya emang senang juga, bahagia. Tapi emang saya mungkin syukurnya masih kurang. Gimana caranya untuk bersyukur yang benar-benar syukur untuk menikmati hidup. Karena saya juga sudah bersyukur sekali atas kehidupan saya, tapi cuma nggak bisa untuk merasakan kebahagiaan. Terus setiap kali apa permasalahan apa semua saya pasrahkan kepada yang kuasa, tapi ternyata nggak bisa juga. Bisa. Sampai saat ini. Setelah ini pasti bisa. Amin. Insya Allah. Setelah ini pasti lebih baik. Pokoknya semakin mendekatkan diri kepada Allah dan yakin banyak orang yang lebih ojo rame cah yo, ojo dintai nek wong tenanan. Sampean belajar sing cerdas. Ojo dintai, ojo caper dalam kondisi yang tidak pas. Kamu harus cerdas. Jadi jenengan Bu Santi, jenengan harus berusaha yakin bahwasanya nikmat yang panjenengan miliki saat ini itu banyak yang mengidam-idamkan, diidam-idamkan orang lain. Jadi jenengan kudu sadar nih, biasanya orang yang kurang syukur itu karena dia itu bertemunya orang di atasnya terus. Nah, jenengan kadang ke bawah dalam bentuk apapun maksudnya. Saya kan nggak tahu jenengan bilang masalah kurang syukur itu entah ekonomi, entah apa, nggak tahu. Ya, ekonomi masalah juga sering ketemu sama laki yang sering menyakitkan. Wah, I don't care. You stupid. Nah, cacah wila. Pun betul masalah. Ya, untuk sementara itu kalau memang sering bertemu dengan lelaki yang menyakitkan, jangan tergesa-gesa untuk mencari lelaki yang baru. Ditata dengan baik dulu dan jangan terlalu membukakan pintu. Ditoto sik, karena orang yang mampu memperbaiki dirinya dengan baik pasti akan mendapatkan jodoh yang terbaik. Amin. Semoga doaku sidang terijabahi. Amin. Pulang dari sini dan mendapatkan jodoh. Amin. Oke, Pasti matur itu. suwun. Pengennya yang kayak gimana toh Mbak Santi? Yang baik semua. Oh yang baik semua. Yang baik semua. Oh iki wepean nih. Jalukan. Nggih, dipadoske mboten napa-napa. Oh, Mas Jalal. Iso viral awak Mas sampeane. Wah, apik-apik yo ngerti. Pun ngoten ini ada sangu untuk jenengan wis 300.000 tambahi skincare. Nggih, matur suwun Gus. Nah, Nggih. nanti dipakai ini skincarenya. Wis mari kuwi insyaallah engko cetok. Amin, nggih, amin. Matur Terus suwun jangan Gus. donga. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Wis insyaallah Amin. langsung teko moro-moro. Amin, nggih. Mbak Santi. Matur suwun. Gus. Langsung ini, Nggih. Mbak Santi. Aku ready untukmu. Wah. Matur suwun. Langsung dikirim dari pusat untukmu. Wah. Suwun Gus, nggih. Nah, moro-moro Nggih, mengke matur suwun. tibakno angsal temennya Bu Kasan Sidam. Amin, amin Nah, pantungane, jenderal ya Gus. toh. Nggih. Wah, mantane jenengan ono simpangan iso kesampruk bedile. Nah, Matur suwun, nggih. pun. Wonten, Pokoknya nggih. optimis, ditata lebih baik. Gampang wanita itu wis pokok akhlaknya bagus, pasti bikin rebutan. Amin. Dibuat rebutan. Nggih, Oh iya. Nggih, nggih. Kalau wanita itu penampilannya tidak baik, akhlaknya tidak baik, itu akan
Itu hanya akan untuk main-main saja dan hura-hura saja. Amin. Dan resiko dipermainkan. Amin. Lho nggih, krana bocah-bocah rata-rata sing nakal-nakali demene ya sing aneh-aneh ngono sing dolanan, gitu. Oh, ngoten pun aku bingung ya, selamat. Nggih, matur suwun Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis akeh meneh. Sik. Iki karo jeda. Mei, kowe teko to? Ngendi? Sik, Mei wi gak ana wi, kancane omahe ngendi njajal? Mei, ngadeg kok, Mei, ngadeg kok. Salam, Mei. Ini Gus dari jam 2 loh. Dari? Jam 2 dari Batu Malang. Oh iya wis. Sampai jam 2. Mei, awakmu malah viral saiki. Nggih no, berkat Gus Idam. Berkat Gus Idam. Gus Idam like diamond. Seperti permata Gus. Nyapa to iki wong-wong gaya Inggris kabeh iki. Bucekne apa wi like diamond iki? Oh, seperti permata. You Apa? like diamond seperti permata Gus. Wah, seperti permata like diamond. Oke. Kene tak anggisang ning Jakarta wi. Sik to Mei. Aku pengen takok. Awakmu tenan lho gampang nganu apa FYP? Padahal kula mboten gadah HP lho Gus. Wah, iya malah sing wong sangari ngono kuwi. Wong sangar ngene, akeh to sing gampang nyangoni awakmu. Nggih no. Saiki piye ceritane piye kejadiane piye enek wong liwat ngono piye saiki. Aku critakno sik to, rong jagongan blas saiki dhewe. Wis saiki wah Gus dapat salam dari orang banyak lho Gus. Kabeh salame titip ning awakmu. Nggih, sampe. Dadi kira anakku piye? Wah niku. Tapi sampean rekake ya nganu aktif, ge saiki gelem kudungan, tapi nyaman to kudungan? Alhamdulillah nggih no. Saniki kula pun pedhot lho Gus. Kalih botol. Iso? Sampun tel kan niku. Ora tenanan. Saestu Gus. Pirang minggu, ge malih basa mlipis ngono kok karo aku. Nyapa ora usah basa. Yalah Kang, mungkin kula dibiadab-biadab niku. Sopo? Wonten. Sing ngelokne biadab sapa? Biadab lek nggak boten beradab nggih to lah biadab lho niki. Ora oleh wong awakmu ibolo arek aku kanca kentel. Ae dibolo cakro kok. Ndang nggih. Mei, lha yo kok malih basa mlipis lho. Basa mlipis biyen tak omongi nyuwuk iki. Aku omong apa mah ngomongne Satpol PP. Aku omong apa ngomong idul beh ngumetne petugas. Kene ditakoki jeding ra ngerti. Lah aku cakruk karo iki ngono beh jedinge ngendi to Mae? Pom bensin wonten to. Pom bensin tutup no Akhire kok kon nguyuh ning pinggir omah gah aku. Kono Gus ning cepitan ngono ngawut aku yo najis aku. Akhirnya aku ning Syuhada Haji. Syuhada Haji ngawut tok. Tapi wis tenan yo nek pil piye wis gak patek. Ya Allah. Janten Gus, alhamdulillah. Piye wi kok iso ninggalne pil karo mendem? Nggih isin kali rukuwe to. Isin karo sapa? Ruko saking panjenengan. Wah, isine jek karo aku. Yo suwi-suwi isin karo Gusti Allah. Janten isin kali Gusti Allah. Oh. Disukani ruko. Tapi penak to, ninggalne mendem, ninggalne pil, rezekimu tambah akeh to? Nggih. Duit tambah akeh to? Alhamdulillah. Lah iki lho dekengane pusat iki ngene iki. Mei, Terima awakmu kasih untuk semuanya. kudu istiqomah. Aku demen ndelok awakmu ning perapatan iki lho. Kowe ketok grapyak, nyapa wong liwat, kancamu akeh, dulurmu akeh, man ahabba ayyubsatulahu fi rizqih wa yumsa'alahu fi athari falyasil rahimahu. Sapa wonge sing pengin dijembarne rezekine, didawakne umure silaturahmi yo. Anggepen wong sing liwat kek dulurmu kabeh mae. Di sapa sing apik. Saiki piye kanca-kancamu ngedoi kowe sampean no? Boten tumut. Wah alhamdulillah. Tapi Caca ora usah kok seneni sing cek mendem ngono aja kok seneni. Kalem-kalem wis bene kok gelem nyang. Aja diseneni aja dilokne. Nggih. Nah, rata-rata wong sing wis mari baru ngelokne kuwi lho, iki malah kualat malah tambah nemen. Ya, aja wis kalem-kalem jak ngaji rene. Malam Jumat ya nyang to sampean? Nggih kula selalu nyang lho, Gus. Wis ya Allah. Pokoknya angsal sarengan. Pokoknya angsal sarengan. Tapi yo nek entuk sarengan lanang aja ngamplok-ngamplok nemen. Engko moro-moro viral, poh, main ngetapel. Kapan-kapan cakruk, Mei. Nggih. Golek wektu longgar sih aku.
Dek wingi kula cegat kula semerep guse nganu. Ning ndi? Nek teng pom. Aku montorane. Nggih, gaul. Ya tak goleki ora enek. Gaul wonten. Enek tak jak. Kula wonten. Badanku ning ndi iki mendem iki cahe aku yo ngono. Kula kadang 8. Wah kok enteni. Nggih. Sladang ono genter. Iki kudung karo dhuwit 100.000 meh. Nggih. Kudungmu apik iso empan-empan ya nanyar ketoke. Tuku ning TP iki ketoke. Nggih. Wah, like diamond. Gus. Kapanan melok ngaji tak ampiri, engko nek pas aku ngejak ning Nggih. karo bojoku. Ayo aja ngedeni bojoku. Mboten. Macak teler ae we. Ngono. Gus niki Mumet nek petugas ya. Lek sikat wae. Cacah kapan-kapan dijaki neh nek bolo-bolo kenal aku. Nggih. Lah mesake kon wau dikekne kidul jeding mriko. Sopo? Niki lari kali. Ora apa-apa. Lha enek nggen-nggen ya awakmu wong jero ya golekno nggen. Ya nggih. Wis ngono wis muga-muga sehat meh. Nggih Gus Idam nggih ngoten. Heeh. Monggo. Sik piye kok iso bertahan ning kene seneng apa meh? Ayem Gus. Alhamdulillah. Ini videonya ada loh ini Bu Kasan Sidam. Ini beliau kok beliau. Oh ya beliau, heeh. Heeh. Beliau. Garangan. Beliau ini Garangan. panjenenganipun Mei ingkang kula hormati lan kawula takzimi. Niki nggih. Ini yang viral dia itu saya suruh gitaran itu loh. Saya suruh gitaran ada itu di TikTok mungkin. TikToknya anak-anak itu ada itu. Gitaran, dia belum mau kudungan ya urung ya, Mai. Ini kok betul tapi buat dikai kesempatan salin. Lah kowe nyapa salin ning kene? Mboten teng Ya mangkat kok ngomah. Lah kowe salin ning kene cacah yo geblak kabeh. Iso roh jeroanmu yo. Mumet nek petugas kowe yo karepmu dhewe yo. Lah ini tukang ngamen di itu. Dulu setiap ketemu saya, jujur Mei ya, bojone jenderal. Nggih. Sapa ngerti wengko malah iso ngamen ning Singapura kono. Ya, ini gini Bukasan Sidam. Dulu itu ini siapa Mei ini ketemu saya. Setiap saya mau berangkat ngaji, wah itu omongannya mesti bahasa Inggris. Biar lek mau akhirnya kenalan. Jenengmu sapa? Cah Bagus. Ini enggak boso Rin pertama kali kula. Jenengmu sapa Cah Bagus? Ikdam aku yo ngono. Iki mang ngombe apa iki mang? Nganu arak Bali. Oke aku yo. Masuk awake ya. Kowe tau ngombe ning ngarepku barang to ya? Nggih. Awakmu kae. Lah iya, terus baru mewe ngepil to kowe tak ajak omong ngalor ngidul mumet aku. Alah Gus mek antimonem. Ya wes, akhirnya ngopi sama saya. Jadi dia minum di depan saya, minum depan saya. Wong liwati paling yo nyawangi Gus Idam paling yo mendem paling ngono. Lah aku poh mambu jan gak kuat saya. Ambune yo tangki motor dibuka ya lho. Kayak iki nek omong bengok-bengok idune moncrot mbiyen. Lah poh habab iki ambune pertalit kuwi. Terus akhirnya guyon kalih kula wae panggang ngene Mas. Tukane pertamak ya ombenen aku ya ngono. Aja to Gus. Nah, akhirnya lama-lama sampai warung di situ kenal saya. Setiap saya pulang ngaji saya ke situ sama anak-anak. Akhirnya gitaran. Kadang Jebori genti takon gitar. Ayo Bor, gitar ono golek dhuwit. Jadi Mei mendem Jebor golek dhuwit. Jebor sama ketua Mas Hendrik itu. Kan Caca jenuh. Ini Gus Warid pernah nggih pulang dari Surabaya ya, Gus Warid. Nah, Gus Warid sampai jenuh iki, tukaran karo Mei kuwi. Tukaran karo Mei akhirnya gitarnya saya minta. Saya suruh itu Jebor yang ngatur jadwal saya Bu Kasan Sidam. Terus akhirnya sama ketua majelis itu saya suruh gitar. Jadi anak-anak cari uang gitar, dia mendem enak uripean. Oh ya, tapi alhamdulillah. Ya ini seperti yang panjenengan katakan. Masa lalu orang itu tidak menjamin masa depan seseorang. Masya Allah, siapa tahu ini ya toh? Siapa tahu 1 tahun 2 tahun yang akan datang Mei ini menjadi ustadzah Mei. Kowe cetok aku ngono. Masya Allah Gus Idam. Tabarakallah. Antum dari mana? Aku muni ngene, ana dari toilet. Ya, masuk toh.
Masuk. Iki sing urung terjadi ae dhewe jamaah. Nggih. Apa-apa arep cah-cah. Nggih. Tak gawakne ku alat-alate. Jamaah aja ning aspal. Nek poso bar ae dhewe. Wis ngene, meh mumet ta wisan. Pripun? Oh, Malang kuwi mange, Malang. Selak wengi, selak ning Surabaya aku. Yo. Ora salam, makasih. Ya wis, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Saya Adela. Dila. Iya. Adila. Iya. Rumahnya mana Adila? Batu. Batunya? Batu Pandanrejo, Gus. Batu. Desa Pandanrejo. Oh, Nggih. Lah, kesini sama siapa? Sama kakak saya ini, Gus. Berdua? Sama Mbak Yerma. Sama Mas Setio tadi. Oh, satu mobil? Iya. Mas, aku syutingan. Oh enggak, nanti pasti ada di YouTube pasti ada. Berarti bertiga? Iya, bertiga. Berangkat jam 9 tadi, Gus, dari Batu. Kenapa kok nekat ke sini? Pertama kali ya Mbak Dela? Iya, saya pertama kali. Kenapa kok nekat ke sini?